84, sebanyak 10 gram kalsium karbonat dipanaskan di tempat terbuka, sehingga terbentuk kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Pernyataan yang benar. Oke, masih stoikiometri reaksi. 1. Bikin reaksi dan setarain. Yang kedua, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalsium karbonat itu CaCO3, solid, padat. Dipanaskan di tempat terbuka menghasilkan kalsium oksida padat dan gas karbon dioksida. Gas keluar ya, kan di tempat terbuka, berarti hilang nih gasnya. Kebetulan langsung udah setara. Nah, terus biasa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien 10 gram. Berarti cari molnya 10 per mR CaCO3. 40 tambah 12 tambah 48, 100. 0,1 mol. Maka kalsium oksidanya juga 0,1 mol, CO2-nya juga 0,1 mol. Maka gramnya masing-masing CaO 40 tambah 16, 56 ya. 0,1 kali 56. 5,6 gram. CO2-nya 12 tambah 32, 44, 4,4 gram. Nah, jadi dari yang awalnya 100 gram dipanaskan, padatan yang tersisa adalah 5,6 gram. Yang 4,4 gram ini hilang jadi gas keluar. A terbentuk 4,4 gram CaO, salah ya. B 5,6 CO2 juga salah, ini kebalik A sama B. Berat sampel nggak berubah, salah. Sampelnya berkurang 4,4 gram. Nah, ini dia. CO2 gas hilang. Jadi makanya 4,4 gram ini berkurang. Yang tersisa adalah 5,6 gramnya. D jawabannya. Yang E molnya sama-sama 0,1. 85. MnCl2 dapat diubah menjadi KMnO4 dengan menggunakan K2S2O8 menjadi K2SO4. Pernyataan yang benar. Oke, ini redoks ya. ABCDE ngomong reduksi, oksidasi, perubahan biloks. Kita bikin reaksinya. MnCl2 menjadi KMnO4, K2S2O8 menjadi K2SO4. Cek biloks. Cl-1 dikali 2, maka Mn-nya plus 2. K golongan 1A plus 1 dikali 2, O-2 dikali 8, maka S-nya plus 14 buat 2S, atau plus 7 buat 1S. KMnO4, K-nya plus 1 golongan 1A, O-2 dikali 4, maka Mn-nya plus 7. K2SO4, K-nya plus 1 dikali 2, O-nya min 2 dikali 4, S-nya plus 6. Yang berubah adalah Mn dan S. Tapi jangan lupa kita setarain dulu jumlah atom yang terlibat. Mn di kiri 1, Mn di kanan juga 1. S di kiri 2, S di kanan harus 2 juga. Oke. 2 ke 7 naik, mengalami oksidasi sebanyak 5 elektron. 7 ke 6 turun, reduksi. Tapi bukan turun 1 ya. Turun 1 buat 1S. Padahal S yang terlibat ada 2S. Jadi 1 dikali 2. Reduksi 2 elektron. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Bukan MnCl2 tapi K2S2O8. Reduktor, zat yang mengalami oksidasi. Bukan K2S2O8, tapi MnCl2. Perubahan biloksnya Mn, 5 elektron, salah. Perubahan biloksnya S, 2, oke. D jawabannya. 86. Senyawa HCl dengan NMR 36,5, kadar 36,5%, dan berat jenis 0,2 gram per mililiter diteteskan pada 100 mg NaOH. Agar terjadi netralisasi, maka banyaknya HCl adalah
dalam tetes? Ya, pertama kita cari konsentrasi HCl-nya dulu ya. Ingat rumus molaritas sama dengan 10 dikali rho dikali persen per mR. Maka konsentrasinya HCl 10 dikali massa jenisnya 0,2 dikali persennya 36,5 per mR-nya 36,5 dicoret berarti 2 molar. Nah, di sini dinetralkan, netralisasi atau sama aja kayak titrasi sih sebenarnya. Molnya H+ sama dengan molnya OH-. Atau boleh milimolnya H+ sama dengan milimolnya OH- karena kita pakainya miligram dan pakai mililiter. Untuk HCl-nya fasenya larutan ya. Ada tetes-tetesnya nih, volume. Kita bisa pakai rumus molaritas HCl dikali volume HCl dikali valensi HCl. Valensi HCl nih jumlah H-nya. Ada satu aja maka valensi 1. Untuk OH-nya ini NaOH, ini miligram. Boleh pakai rumus gram per mR. Ini untuk NaOH-nya. Dan jangan lupa valensinya juga. Molaritasnya HCl 2 molar. Volume HCl yang mau kita cari, valensi HCl-nya 1 ya, ada 1 H-nya. Masanya NaOH pakai miligram 100 per mR-nya NaOH nggak ada ya di sini. Na itu 23, O16, H1 berarti 40. Valensi NaOH jumlah OH-nya 1 aja, valensi 1. Maka volume HCl-nya 1,25 ml. Masih pakai mililiter. Nah, ditanyakan dalam tetes. Satu tetes itu 0,1 ml. Berarti kalau 1,25 ml berapa tetes? Volume HCl tinggal kita bagi aja 0,1. Berarti 1,25 ml kita bagi sama 0,1. 12,5 tetes. Ya, dan ternyata nggak ada jawabannya.